うということはこんなにも誇らしいと。Pernah menonton film ini? Mungkin kalian akan tahu apa yang saya bahas kali ini. Pembahasan kali ini adalah mengenai udang mantis. Mantis yang ini bukanlah sejenis belalang yang banyak kita jumpai di kebun-kebun, hutan-hutan, persawahan, ataupun halaman di rumah kita. Tetapi, ini adalah udang mantis yang tinggal di dalam lautan. Cantik dan mematikan adalah dua deskripsi yang tepat menggambarkan hewan laut yang satu ini. Hewan ini memiliki nama ilmiah Odontodactylus silarus, namun lebih kenal dengan peacock mantis shrimp. Serta memiliki nama lokal sebagai udang ronggeng, udang sentadu, udang ketak, udang lipan, dan sebagainya tergantung pada lokasinya. Dan terlepas dari namanya, udang mantis sama sekali bukan udang. Hewan ini termasuk dalam kelompok stomatopoda, kerabat jauh, kepiting, udang, dan lobster. Udang mantis adalah hewan yang memiliki bentuk dan sifat yang mirip dengan belalang sembah karena suka meninju mangsanya. Binatang ini juga memiliki warna kulit yang sangat cantik dan cerah seperti burung merak. Udang mantis dapat ditemukan di kedalaman 3-40 meter, meskipun biasanya ditemukan di kedalaman 10-30 meter di daerah tropis dan subtropis. Hewan ini lebih menyukai tempat dengan suhu air yang berkisar pada 22-28 derajat Celcius. Udang mantis ini sering menghabiskan sebagian besar hidupnya menyendiri di dalam lubang bebatuan yang digalinya di dasar laut, dekat terumbu karang, di dekat pangkal terumbu karang, di daerah pepasir, dan berkerikil. Bila ada binatang mendekat, hewan ini akan menyerangnya tanpa ampun. Udang mantis memiliki panjang tubuhnya antara 3-18 cm dan hanya keluar dari dalam sarang pada siang hari untuk mencari makan atau berpindah tempat. Distribusi hewan ini tersebar luas dari Jepang ke barat Samudra Hindia. Meskipun cantik, akan tetapi hewan ini sangat buas. Udang mantis memiliki dua senjata yang disebut tongkat daktil dan cakar. Cakar digunakan untuk menusuk mangsa, sedangkan tongkat daktil berfungsi untuk memukul mangsa. Ketika tongkat daktil mencapai target mereka, maka pukulan tersebut dapat menghancurkan pertahanan dan membunuh mangsanya seketika. Udang mantis meninju untuk mencari makan dengan memecah cangkang, kepiting, kerang, dan biota laut lainnya. Lapisan terluar dari tongkat daktil berbahan dasar hidroksiapatit yang sangat padat dan kuat. Senyawa ini adalah bahan yang sama yang terdapat pada tulang gigi manusia. Di bawah lapisan tersebut juga terdiri dari beberapa
kristal. Kemudian, pada bagian dalam mengandung kitin dalam bentuk heliks dengan lapisan-lapisan hidroksiapat. Pada saat udang mantis memukul dan terjadi retakan pada bagian pemungkulnya, ketika lapisan tersebut dapat mencegah retakan tersebut menyebar. Udang mantis memiliki mata pengintai paling kompleks di kingdom Animalia. Setiap mata mengandung 2 fotoreseptor yang memungkinkan pembagian jenis warna. Sebagai perbandingan, mata manusia biasa mengandung 3 jenis sel peka cahaya untuk melihat warna merah, biru, dan hijau. Keistimewaan matanya membuat udang mantis dapat melihat binatang lain yang tubuhnya transparan, semi-transparan, atau binatang lain yang sisinya berkilauan. Oleh karena itu, hewan ini dapat dengan jelas membedakan antara mangsa dan predatornya. Selain itu, melalui polarisasi cahaya yang dibentuknya, udang mantis dapat berkomunikasi dengan sesama spesiesnya tanpa diketahui predator. Udang mantis memiliki tubuh yang terbagi atas 3 bagian, yaitu toraks, abdomen, dan telson. Ada ciri khusus yang membedakan udang mantis dengan spesies lain, yaitu kaki yang dapat berubah fungsinya sebagai senjata yang terdapat pada bagian toraks. Tubuh dari udang mantis bersegmen-segmen dengan karapas yang menutupi sebagian dari cephalothorax. Satwa ini dilengkapi dengan mandibula dan 2 pasang antena. Selain itu, udang ini juga memiliki 8 pasang alat gerak di dada dan karapasnya pendek. Sekali bertelur, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Udang mantis juga terkenal sebagai binatang yang sangat posesif terhadap teritorinya. Maksudnya adalah, setiap ada makhluk lain yang mendekat, lubangnya akan diserang tanpa ampun. Udang mantis dapat ditemukan pada perairan dangkal dengan substrat dasar berupa lumpur. Udang mantis memiliki daerah penyebaran di sekitar perairan Indo-Pasifik Barat, mulai dari Jepang, Australia, sampai ke Pasifik, meliputi Laut Merah, Afrika Selatan, dan Samudra Hindia. Di Indonesia sendiri, udang ini terdapat di perairan Selat Malaka, bagian timur, dan barat Sumatera, Laut Jawa, serta sebagian selatan Jawa. Ada 2 jenis kelompok udang mantis berdasarkan senjatanya, yaitu spearer dan smasher. Spearers biasanya menggunakan cakar. Mereka layaknya tombak untuk diam-diam menusuk mangsa dengan perlahan. Sedangkan smashers memiliki kemampuan yang menarik dalam menggunakan cakar-cakar yang kuat. Kecepatan smashers dalam menggunakan cakarnya bisa menyerupai kecepatan peluru kaliber 22 serta dikenal dengan jempol splitter. Banyak orang berpendapat bahwa kemampuan besar dari hewan-hewan ini bisa memecah kaca akuarium. Biasanya, smashers menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyerang siput, moluska, kepiting, serta tiram batu. Smashers dapat mencengkeram mangsanya hingga cangkangnya mangsanya pecah.